there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Basir. Saya dari kelas 4B PGMI. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali materi tentang konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pengukuran dan penilaian dan evaluasi. Pertama, ada konsep pengukuran. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement, yang diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, yakni membandingkan sesuatu dengan kriteria ukuran tertentu atau proses pemasangan fakta-fakta suatu objek ukur dan dengan satuan-satuan ukuran tertentu. Mengukur adalah membandingkan angka pada fakta yang diukur dan diwujudkan dalam bentuk simbol, angka, atau bilangan yang ditujukan kepada suatu objek yang diukur. Pengukuran dilakukan atas dasar aturan dan ketentuan yang sudah disusun secara baik dan benar. Kemudian angka dan skor yang diberikan tersebut sudah benar-benar tepat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya dari suatu objek. Dan pemberian angka bagi suatu objek tersebut dilakukan secara sistematik. Penentuan angka ini merupakan usaha untuk menggambarkan karakteristik. Kemudian selanjutnya ada konsep penilaian. Penilaian dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata assessment, yang diartikan menilai sesuatu atau dapat diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Penilaian adalah keputusan tentang nilai. Penilaian dilakukan setelah siswa menjawab soal-soal yang terdapat pada tes. Kemudian hasil jawaban siswa tersebut ditafsirkan dalam bentuk nilai. Oleh karena itu, penilaian dilakukan setelah melakukan pengukuran dan untuk menentukan nilai suatu objek dibutuhkan adanya kriteria sehingga sesuatu itu dapat dikatakan baik atau buruk, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah, dan beberapa kriteria lainnya. Dalam proses penilaian ada dua acuan standar yang dapat digunakan, yaitu penilaian acuan patokan dan penilaian acuan normatif. PAP atau yang sering disebut dengan norma absolut adalah penilaian yang diberikan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan skor yang diperoleh dibandingkan dengan skor yang dijadikan acuan oleh guru. Nah, kemudian ada konsep evaluasi. Secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris dengan akar kata value, yang berarti nilai atau harga. Evaluasi menyatakan bahwa evaluasi adalah proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menentukan apakah dan sejauh mana tujuan telah atau sedang dicapai. Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan data tentang hasil belajar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara tujuan yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai, apakah sudah berhasil atau belum berhasil. Dan yang terakhir ada hubungan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Berdasarkan penjelasan dari ketiga istilah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa antara ketiga istilah pengukuran, penilaian, dan evaluasi memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana pengukuran dan penilaian merupakan suatu rangkaian dari kegiatan evaluasi pendidikan, atau dengan kata lain bahwa kegiatan evaluasi tidak mungkin dapat dilakukan tanpa didukung dengan adanya data yang diperoleh melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa langkah pertama dalam kegiatan evaluasi pendidikan adalah pengukuran terhadap hasil belajar siswa dan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik dengan menggunakan tes atau non-tes sehingga diperoleh skor dengan angka 1 sampai dengan 100. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.